Yahdihi fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para alim, para ulama, ustadz, ustadzah yang saya hormati, yang senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama dan utama, mari mengajak kepada pribadi dan kepada hadirin semuanya untuk senantiasa mengingatkan dalam perkara syukur atas nikmat dan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita di antara yang dipilih oleh Allah menghadiri majelis di waktu Jumat sore, yang semoga menjadi sesuatu hal yang bisa kita istiqomahkan, yang semoga benar-benar menjadi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Semoga menjadi jalan kita untuk benar-benar dimudahkan oleh Allah Ta'ala hingga kelak menuju kepada muara akhir kita, mendapatkan keagungan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa jannah yang Allah persiapkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yang menjadi ahli syukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan semasa hidupnya. Semoga kita semua di antara yang dipilih. Maka mari kita sama-sama lafadzkan kesyukuran kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan atas qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pula untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, yang senantiasa menjalankan ibadah sebagaimana yang dicontohkannya. Semoga diantaranya adalah kita. Semoga mengantarkan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti insyaallah. Allahumma amin. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sama-sama kita tahu topik yang hangat, trending topik saat ini itu kalau di kalangan para bapak-bapak dan anak-anak laki-laki khususnya. Walaupun ini bisa lintas gender, karena kalau dilihat di stadion-stadion itu yang nonton laki-laki maupun perempuan.
Hari ini trending topiknya adalah Pildun, Piala Dunia. Wah, nah ini ya kan. Apalagi hari ini sudah memasuki fase-fase akhir, ya. Fase-fase yang ditunggu-tunggu. Siapakah sang juaranya? Gitu ya. Siapakah pemenang dari perhelatan akbar Piala Dunia? Nah, ini trending topik, nah, di banyak medsos dan di banyak majelis itu orang membicarakan Piala Dunia. Saya kemarin mendapatkan amanah dari bagian dakwah Yayasan Subulus Salam Nusantara. Hari ini jadwal. Wah, alhamdulillah diberikan oleh Allah berbagai macam kesibukan hingga tadi malam ya larut malam, ya kan? Sehingga tidak diberikan jeda untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Maka sebagai ikhtiar, ya, saya selalu mengikhtiari apa yang dibicarakan itu yang baru banyak dibicarakan. Maka hari ini yang banyak dibicarakan itu adalah orang menunggu-nunggu siapakah juaranya. Ya, di hari Sabtu besok malam Ahad akan benar-benar menjadi waktu yang menentukan antara dua tim hebat di jagat raya ini, yaitu tim dari negara Argentina dan negara Prancis. Walaupun kemarin sudah digadang-gadang Maroko yang pengen jadi salah satu finalisnya. Nah, ini analognya, ini sesuatu yang hari ini sedang banyak diperbincangkan, dan kita akankah membahas ini dari awal hingga akhir tentang Pildun? Tentu tidak, gitu ya. Ini hanya analognya. Orang heboh, orang bisa gegap gempita, orang bisa meneteskan air mata kesedihan andai kata dirinya tidak mendapatkan kemenangan, dirinya tidak menjadi sang juara yang dimaksud. Maka kita kemarin menyaksikan drama tangis tim-tim yang sudah kalah yang harus pulang, seperti itu. Maka perhelatan kehidupan kita di dunia ini pun dianalogkan sama Allah di dalam banyak ayatnya sebagaimana perhelatan akbar Pildun itu ya. Tentu di antara saya dan panjenengan adalah hamba-hamba Allah yang menghendaki dirinya akan menjadi sang juara kehidupan, yang akan mendapatkan kemenangan hidup di dunia, lebih-lebih kemenangan yang utama, mendapatkan kemenangan yang hakiki, yaitu kemenangan di akhiratnya Allah, mendapatkan trofi kehormatan, yaitu Jannatun Firdausin A'la, misalnya kayak gitu ya. Itu menjadi harapan saya dan panjenengan. Bahkan tidak hanya harapan saya dan panjenengan yang alhamdulillah diberikan oleh Allah kecintaan, diberikan oleh Allah semangat untuk menghadiri majelis ilmu, untuk senantiasa berubah dalam kebaikan. Bahkan andai kata kita mau bertanya kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum tentu menjalankan ibadah-ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ya kan, ada di tempat-tempat kerja yang sampai lupa jadwal ibadahnya, ada di perempatan-perempatan jalan yang sudah sampai lupa kapan terakhir dia mandi, ya kan. Kalau ditanya mau mendapatkan surga atau neraka, mau hidup jaya atau hina, pasti jawabannya adalah ingin mendapatkan surga, pasti ingin jaya, pasti ingin sukses, seperti itu. Nah, maka hari ini kita akan sama-sama berbagi apa kata Allah kaitan dengan urusan kemenangan ini. Sebagaimana dalam muqaddimah tadi, Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah memberikan sebuah janji. Siapa saja orang yang melakukan sesuatu yang Allah kehendaki, yaitu keimanan menuju kepada ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Ta'ala, menghindari setiap larangan-larangan yang Allah berikan,
lalu beramal soleh, berkata-kata yang baik, dijanjikan oleh Allah Ta'ala, faqad faza, maka sungguh baginya adalah kemenangan, fauzan aziman, bahkan tidak hanya kemenangan, disifati kemenangan itu bernama fauzan aziman, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Tentu saya dan panjenengan adalah hamba-hamba yang ketika ditanya apakah mau mendapatkan kemenangan besar, pasti jawabannya ya. Atau sebaliknya ingin mendapatkan kekalahan yang besar, wah jangan. Seperti gitu ya. Maka ternyata Allah Ta'ala lewat para nabi dan rasulnya dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, semua nabi dan rasul pesan utamanya adalah pesan masalah takwa. Maka ini ada kaitan erat dengan kemenangan. Ketakwaan itu adalah ekuivalen dengan kemenangan. Ketakwaan itu berbanding lurus dengan kemenangan. Mas Arfan diberikan materinya. Ini materi tadi jam 2 siang. Saya cuma 1-2 ayat tak pilih, tak sampaikan kepada Mas Roy yang ada di belakang sana. Kutip saja ayat ini, ayat ini, ayat ini. Yang penting itu untuk bisa menjadi pengingat. Semoga menjadi jariyah untuk Mas Roy yang di belakang sana, menjadi wasilah untuk sama-sama kita berdakwah. Di sini kita nanti akan benar-benar menjadi teman seiman atau tidak dalam perjuangan ini. Ini nanti juga akan mendapatkan kemenangan besar atau tidak, dan kemenangan di sini adalah tim. Ya, tadi kita analogkan bahwa kemenangan di Piala Dunia itu tidak hanya 1 atau 2 orang yang ngegolke saja, tapi kemenangan itu adalah kemenangan kolektif, kemenangan bersama. Maka di dalam surat Az-Zumar Allah Ta'ala juga mensifati nanti hamba Allah itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dalam posisi rombongan. Ya. Dalam memasukkan ke dalam jannahnya Allah itu juga dalam posisi zumaro, dalam rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum inna, ya gitu ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum, saya lupa ayatnya. Wasiqal ladzina kafaru, saya lupa ayatnya yang ini. Ada di dalam surat Az-Zumar, ayat-ayat akhir. Di sini Allah Ta'ala menyampaikan tentang informasi bahwa saya dan panjenengan kelak itu mendapati keadaan di mana dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga atau ke dalam neraka itu secara berjamaah, secara rombongan. Nah, maka hari ini harapannya menjadi ikhtiar saya dan panjenengan semua, kelak Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan itu di antara hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, yang kelak akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah dalam posisi berombongan, bareng-bareng. Nah, seperti itu. Sepakat atau tidak? Ada yang ingin memasuki memasuki jannahnya Allah sendirian? Enggak enak, ya kan? Memasuki jannah itu enaknya ya rombongan, ya kan? Nek enggak ada temannya, enggak ada tetangganya, enggak enak. Maka harapannya saya dan panjenengan hari ini di dunia pun segala sesuatu seneng rombongan. Makan itu kalau bareng-bareng lebih enak, lebih nikmat. Nah, seperti itu. Ya, berbagi kebahagiaan dengan orang lain itu sesuatu yang sangat nikmat. Sendirian itu sekalipun nikmat, tidak lebih nikmat ketika kita bersama-sama dengan yang lain menikmati sebuah kenikmatan. Akan suasananya lebih beda. Maka mudah-mudahan saya dan panjenengan semua di antara yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk benar-benar dipilih kelak di akhiratnya Allah terkhusus, benar-benar dipilih untuk memasuki jannahnya Allah Ta'ala secara rombongan. Maka bekal sebagaimana ekuivalennya antara jannah dan takwa, antara kemenangan dan ketakwaan, maka mudah-mudahan kita semua di antara yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk benar-benar bisa melakukan amalan-amalan takwa di dalam kehidupan yang Allah masih nikmatkan kepada saya dan panjenengan semua. Allahumma amin. Ya. Maka Allah Ta'ala pun ketika menyampaikan sebuah
informasi, bekal terbaik bagi seorang hamba nanti menghadap Allah Ta'ala tidak ada lain dan tidak bukan adalah bekal takwa. Sebagaimana Allah Ta'ala menyampaikan di dalam ayat ini suratul Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Nah, itu ya. Berbekalah kalian. Jadi kita tidak boleh ya nanti menghadap Allah Ta'ala tanpa membawa bekal. Enggak boleh, enggak bisa. Apa yang mau kita jadikan sebagai alat tukar untuk mendapatkan rahmatnya Allah ya. Maka harus punya bekal. Dan di ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang 197 tidak ada bekal lain yang lebih baik kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Itulah sebaik-baik bekal. Dan ternyata sama dengan urusan kemenangan tadi. Bekal terbaik itu adalah takwa, jalan kemenangan itu adalah takwa. Maka tidak ada hal yang lebih penting dalam dakwah para nabi dan rasul kecuali mengingatkan umatnya menuju kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang lebih penting daripada ini ya. Andaikan ada informasi tambahan sebagai tambahan itu sifatnya tambahan. Yang paling penting adalah ini. Andaikan ada sebuah informasi kemenangan dunia, misalnya mendapatkan solusi, itu hanya efek samping saja. Tapi yang menjadi core-nya bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah kemenangan dunia maupun kemenangan akhirat menjadi hal yang sangat mudah bagi Allah untuk diberikan kepada pribadi yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana setiap kita ingin solusi, Allah pun memberikan jawaban bahwa sumber solusi itu adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Siapa yang akan mendapatkan makhraja kata Allah? Jalan keluar dari setiap problematika hidupnya. Wa may yattaqillah. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka begitu urgensinya, begitu pentingnya perkara takwa ini. Ya. Mudah-mudahan saya dan panjenengan di antara yang dipilih dan dikehendaki oleh Allah Ta'ala menjadi hamba-hamba yang bertakwa, senantiasa berjuang, berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah, mengetahui ini adalah perintah dan kita mampu melakukan, maka kita akan berjuang melakukannya sampai kita benar-benar sungguh-sungguh dan benar-benar memaksimalkan potensi yang ada. Maka pesan seorang khatib ketika sholat Jumat itu selalu pesan takwa. Dan ini menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih ini benar-benar sungguh-sungguh, serius dalam memperjuangkan ketakwaan. Maka di dalam asbabun nuzul ayat ini, nek Mas Arfani, ayat ini menjadikan para sahabat itu galau. Waduh, kalau takwa itu harus benar-benar sesungguh-sungguh dengan kemampuan terbaiknya, maka apakah kita di antara nanti yang akan dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjadi pribadi yang bertakwa? Apakah kita bisa, keimanan kita itu, ketakwaan kita itu haqqa tuqatih? Maka ayat ini ketika turun membuat galau para sahabat. Maka Allah memberikan sebuah informasi dan sedikit penyeimbang, kabar gembira. Allah sampaikan dalam akhir surah At-Taghabun, di mana ketakwaan kepada Allah itu wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala mastata'tum, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan saya dan panjenengan bisa jadi berbeda, tetapi dalam derajat, dalam makom, dalam posisi terbaik versi kita. Jangan mengartikan mastata'tum itu berarti santai wae, sak mampune, bukan begitu. Mastata'tum itu adalah kemampuan masing-masing dari kita itu berbeda. Maka ditegaskan oleh Allah Ta'ala di akhir suratul Baqarah, la
La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Sesuai dengan ukuran kemampuannya masing-masing. Oke. Berbicara masalah takwa. Maka ketakwaan itu adalah perpaduan ya, antara keimanan dan amal soleh. Keimanan yang membuahkan amal soleh. Dan itu tentu butuh sebuah komitmen. Ya. Keimanan dan amal soleh adalah sebuah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tidak bisa kita bilang takwa, ternyata hanya, yang penting yakin. Aku wis yakin, jadi ora kudu sholat, ya ora apa-apa, yang penting dhewe yakin ana Gusti Allah. Tidak bisa. Ya kan? Keyakinan kita atau keimanan kita harus ditunjukkan dengan amal nyata. Tidak bisa hanya sekedar urusan hati, yang penting yakin. Hati yang penting yakin, jasad beramal soleh. Itulah takwa. Nggak bisa hanya perkara hati saja. Karena saya banyak mendapati hal-hal yang seperti ini. Wah, ketemu sama komunitas yang afwan misalnya, tidak semua para akhwat itu sudah berjilbab. Mengatakan bahwa yang penting hatinya. Tidak bisa begitu. Yang penting hatinya benar. Tapi tidak selesai. Ya kan? Jasadnya juga harus melakukan amal dari buah keyakinannya. Mengikuti apa yang menjadi perintah Allah tadi. Maka komitmen ini adalah salah satu bentuk sebuah ketakwaan yang harus kita miliki. Kita komitmen. Kalau kita mengatakan iman dan takwa kepada Allah, maka komitmennya apa? Bangun pagi, misalnya, itu sebagai salah satu bentuk komitmen. Aku iman dan takwa, tapi untuk yang bangun pagi ini enggak lah. Ini namanya tidak komitmen. Ya. Aku nek poso ya aja lah. Aku awake wis gering ini ndak tak poso barang. Aku tak meramelu nek sing iki. Enggak bisa, ya kan? Keimanan dan ketakwaan itu ada sebuah komitmen yang harus dilakukan. Ini kaitannya nanti dengan kemenangan dunia pun sama. Banyak orang gagal mendapatkan kemenangan. Banyak orang gagal mendapatkan kesuksesan karena tidak komitmen. Pengennya sukses tapi syarat seseorang mendapatkan kesuksesan tidak dilakukan. Ini banyak sekali. Pengen sukses tapi malasan. Pengen sukses tapi kerja agak jauh sedikit enggak mau. Pengen sukses tapi suruh belajar ke orang-orang yang sudah sukses enggan. Pengen sukses tapi banyak tapinya. Tapi tetap pikirannya pengen sukses. Sukses yang tanpa komitmen. Maka banyak orang yang akhirnya tidak mendapatkan. Ya tidak komitmen. Orang pengen janahnya Allah tapi mandi aja seminggu sekali. Lah piye to haroe? Piye salate misalnya itu. Yang penting kita akan yakin sama Allah. Ya enggak bisa kayak gitu. Komitmennya harus dilaksanakan. Sama ketika kita bicara dunia, banyak orang yang pengen dagangannya laris tapi tidak komitmen. Tidak komitmen dalam belajar memilih produk yang baik itu bagaimana. Tidak komitmen dalam belajar untuk memanajemen diri, mengatur waktu dan sebagainya dengan baik bagaimana. Tidak bisa komitmen untuk bisa menganalisa pasar dengan baik bagaimana. Tidak komitmen. Akhirnya asal-asalan. Nanti hasil tidak komitmen yang disalahkan orang lain. Atau yang disalahkan keadaan. Pancen zaman sepi. Nah, gitu kan? Pancen Allah tidak menghendaki. Ini karena tidak komitmen, tetapi yang disalahkan pihak lain. Kinerjanya buruk, tidak memiliki etos kerja yang bagus. Ya. Tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Tidak memiliki komunikasi yang baik dengan partnernya, dengan kliennya. Akhirnya kata-katanya membuat orang kecewa. Ya. Giliran enggak terjadi transaksi, alasannya zaman sepi. Alasannya Allah tidak menghendaki. Jangan dulu seperti ini. Ini hasil akhir. Ikhtiar maksimal harus kita laksanakan. Maka keimanan dan ketakwaan itu memaksa seseorang untuk membuat sebuah komitmen. Saya berkomitmen atas keimanan yang saya miliki dan berjuang untuk mencapai level takwa saya, maka saya komitmen
untuk menjalankan sebuah perintah Allah Ta'ala, ya kan? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang terbaik di sisi Allah itu yang banyak manfaatnya. Oh, ternyata takwa itu membutuhkan manfaat yang diberikan kepada orang lain. Maka komitmen, ayo kita buat gerakan, ayo buat keadaan di mana diri kita akhirnya membawa manfaat kepada orang lain supaya masuk kepada zonasi khairun nas. Tidak bisa kita masuk khairun nas tapi tidak melakukan apa-apa. Kita do nothing, tidak melakukan apa-apa tapi pengennya mendapatkan predikat khairun nas, enggak bisa. Kita pengen menjadi ahlu Quran, wa ahlullah, wa khasatuh, tapi orang pernah buka Quran, orang pernah kontribusi sama orang yang belajar Quran, tidak pernah ini dan itu, tapi pengennya mendapatkan sesuatu yang menjadi hak orang yang melakukan itu. Tidak komitmen, tetapi hasil akhirnya pengen dapat. Hari ini era digital marketing, atas nama kurang ngerti, orang mudeng nek ngono kuwi, kan? Tidak mau tahu. Padahal hari ini adalah era digital. Lalu skip dengan era hari ini, lalu dagangannya tidak laris, menyalahkan keadaan. Padahal harusnya dia memberikan waktunya untuk belajar bagaimana digital marketing di era digital hari ini. Karena Rasul juga menyampaikan, sampaikanlah sesuatu secara komunikasi sesuai bahasa kaummu. Jadi jangan kita sedikit-sedikit enggak mau ini dan enggak mau itu, lalu menyalahkan keadaan kalau diri kita tidak sukses. Apalagi sampai nanti menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak saya mengkonselingi orang yang tidak komitmen ketika ditreatment dengan keimanan dan ketakwaan, tapi pengennya makhraja, jalan keluar, tapi pengennya ini selesai, pengennya ini dapat. Nah, ini orang yang tidak komitmen tapi pengen hasil akhir yang baik. Gitu. Komitmen harus kita upayakan. Komitmen itu salah satu buah dari rasa cinta. Nah, kalau iman dan takwa kan kita punya mahabbah, mahabbatullah, ya, memiliki kecintaan. Kalau saya dan panjenengan ini tidak didasari oleh rasa kecintaan, maka nanti ketahanannya akan lemah. Ya. Adem titik mau mangkat. Karena tidak cinta serius. Ya. Zamane anyis kok. Salat subuh engko rada penter sithik ya ora apa-apa. Enggak bisa. Itu tidak cinta beneran. Ya. Maka Allah sampaikan misalnya di akhir surat Munafikun, orang-orang munafik itu kan disampaikan banyak hal di situ karakter-karakternya. Misalnya Allah Ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai dua perkara besar yang sama-sama saya dan panjenengan pasti kena ini, yaitu urusan amwalukum wa auladukum. Amwalukum adalah harta. Saya dan panjenengan mendapati banyak orang di dunia ini siap berjuang, siap komitmen untuk mendapatkan harta. Saya komitmen akan masuk kerja dari jam 7 sampai jam 5. Bahkan saya siap lembur. Ya enggak? Banyak enggak di pekerjaan dunia kayak gini? Saya siap ditugaskan luar kota. Saya siap. Itu kan bentuk komitmen. Ya kan? Dan itu untuk harta. Banyak enggak kita jumpai orang yang siap komitmen untuk mendapatkan sebuah harta? Banyak, ya sepakat. Untuk urusan anak, banyak enggak orang yang mau berkomitmen demi anaknya? Demi anakku, aku siap untuk kerja, banting tulang, peres keringet, gitu kan? Aku siap untuk menjadi tameng, enggak boleh terjadi sesuatu yang buruk kepada anakku. Itu komitmen sebagai orang tua. Maka Allah ingatkan dalam perkara ini sebagai cara Allah untuk meminta kecintaan lebih. Karena kecintaan tertinggi seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu cinta pertamanya kepada Allah. Cinta keduanya kepada Rasulullah, baru kepada yang lainnya. Itu kan meminta komitmen. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka cinta pertamanya adalah kepada Allah wa Rasulullah.
Maka apapun termasuk amwalukum wa auladukum, termasuk harta-hartamu, termasuk anak keturunanmu, ya, jangan sampai melenakan kamu dari zikrillah, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau itu sampai terjadi, kata Allah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau sampai itu terjadi, maka kalian semua masuk kepada golongan khasirun, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang tidak mendapatkan kemenangan, orang-orang yang tidak akan menjadi sang juara. Itu kata Allah. Maka mudah-mudahan saya dan panjenengan itu bisa berkomitmen atas nama keimanan dan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kecintaan kita, komitmen kita yang paling utama itu adalah kepada Allah wa Rasulullah. Setelah itu monggo kepada anak-anaknya, kepada pasangannya, kepada harta-hartanya boleh. Tapi ketika urusan Allah dan Rasulullah sudah diutamakan. Ini Allah meminta kepada antum wa anti semuanya pinjaman yang baik. Ayat ini kan nanti ujung tulisannya kan begitu. Intuk ridullaha qardan hasanah. Sungguh Allah itu meminta pinjaman yang baik kepada kalian semua. Atas amwalukum wa auladukum, atas harta dan anak-anak kalian. Pinjamkan kepada Allah. Wabil khusus kita bahas masalah harta. Maka di sini zikir dengan harta itu ya jiswaf. Tidak bisa, aku dengan hartaku sudah mengingat Allah, tapi nggak ada yang dikeluarkan untuk qardhan hasanah, ya nggak bisa, nggak komitmen namanya, nggak ada bukti nyata. Mana komitmennya? Kamu mau qardhan hasanah atau tidak? Gitu kan? Maka ketika kecintaan itu muncul, ini syarat kesuksesan. Saya dan panjenengan ketika ingin sukses, ingin menjadi sang juara, ingin mendapatkan kemenangan, maka milikilah komitmen. Ya, dalam segala hal, pastikan kita adalah orang yang berkomitmen. Lebih kuat lagi kalau komitmen kita karena sebuah rasa cinta, rasa sayang. Ini akan menimbulkan ketahanan. Orang yang sukses itu diantaranya cirinya adalah orang yang tahan dalam banyak hal. Mendapatkan tekanan, tahan, ya kan? Mendapatkan tagihan, tahan, ya kan? Mendapatkan kenyataan tidak sesuai dengan harapan, tahan, ya kan? Ya, dari situ belajar. Waduh, aku bikin marketing begini kok ternyata urung laris. Karena cinta, maka berpikir lagi bagaimana ini biar laris. Triknya harusnya aku gimana ini? Mikir dia, ya, tahan. Nek orang cinta, ya kan? Nyoba pisan, nggak jadi, tinggal pergi. Angel, ya. Tidak tahan. Karena apa? Tidak cinta. Kita diuji oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah wa Rasulullah. Skip, pergi. Males, capek, susah, sulit, kan gitu. Nah, maka miliki rasa cinta itu supaya menimbulkan ketahanan. Dari kecintaan akan menghadirkan tanggung jawab. Ya enggak? Saya mencintai istri saya misalnya gitu. Lalu dari hasil mencintai itu ada sebuah komitmen, ada sebuah konsekuensi. Salah satunya tanggung jawab. Wis tak diwangi rekoso ya demi anak bojo ngoten nggih ya wis demi anak bojo wis piye carane kan gitu. Direwangi kerja ado, kadang direwangi kerja kasar, kadang direwangi sayah ora dirasake ya. Dan seterusnya, ya enggak? Nah, ini harapannya karena kecintaan kita, karena buah dari sebuah dasar rasa dari keimanan dan ketakwaan, maka muncullah hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi sang juara. Saya dan panjenengan itu layak menjadi sang juara ketika keimanan dan ketakwaan kita miliki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu butuh perjuangan kita. Salah satunya adalah bermajlis seperti ini, saling nasihati. Oh, iya bener juga. Oh, aku rek komitmen wingi aku tiwasane muni. Aku lo wingi lah empun. Empun itu malih, gitu kan.
Oh, masih ada kesempatan hidup, masih ada rezeki, masih ada kesempatan ini dan itu. Maka menjadi wasilah untuk nasihat menasihati. Wa tawassau bil haq. Jangan merasa cukup dengan amal soleh. Tidak ada yang menjamin amal soleh kita itu sudah langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang menjamin amalan-amalan kita benar-benar bisa menyelamatkan kita. Maka orang yang beriman harus memiliki kaidah sonaiul ma'ruf. Senantiasa mencari-cari amal soleh. Mencari-cari kesempatan untuk bisa beramal soleh. Tidak merasa cukup kalau itu perkara amal soleh. Buah dari komitmen dan kecintaan. Buah dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sendiri memerintahkan kepada kita bahwa bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ittaqillaha haitsuma kunt. Ya kan? Di setiap keadaan, di setiap waktu, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Karena takwalah yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang kalah. Karena ketakwaanlah yang benar-benar akan mengantarkan kita kepada derajat yang tinggi di sisi Allah. Di dunianya maupun di akhiratnya kelak insya Allah. Itu. Maka kembali saya mengajak kepada pribadi dan kepada hadirin semuanya. Mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu-tahu sudah jam 5:30 lebih. Ini banyak ya, buah dari kecintaan itu nanti akan ada ketahanan, akan ada tanggung jawab, akan ada kedisiplinan, akan ada banyak hal positif yang hadir dari sini. Ya, nah, seperti itu. Maka sedikit membahas tentang takwa itu sendiri biar tidak bias. Takwa itu seperti apa? Kalau secara global, mentaati Allah dalam setiap perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Tetapi didetailkan, salah satu yang saya suka itu adalah pendetailan dari sahabat Rasulullah, saudara Rasulullah yang bernama sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, menjabarkan takwa dalam versi sahabat Ali. Takwa yang pertama kata sahabat Ali adalah al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu karakter dan cirinya yang pertama memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, kata sahabat Ali. Yang kedua, al-amalu bi'at tanzil. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Yang keempat, istidadu liyaumir rahil. Itu 4 karakter orang yang bertakwa, kata sahabat Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama itu memiliki rasa takut kepada Allah. Memiliki al-khauf kepada al-jalil. Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah ta'ala. Tidak berani bermaksiat. Karena semuanya akan menjadi CCTV-nya Allah. Dia sadar dan faham bahwa setiap tindak tanduknya, sekalipun itu seberat zarrah, maka nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memiliki rasa takut karena diawasi oleh Allah ta'ala. Ini salah satu sifat para alim. Ya. Memiliki khasyah namanya. Memiliki rasa takut kepada Allah. Takut kalau melanggar syariatnya. Takut kalau bermaksiat kepadanya. Takut kalau mengundang murkanya. Ya. Maka hari demi hari adalah hari di mana ia berjuang, ya kan, untuk menjalankan apa-apa yang menjadikan Allah senang, menjadikan Allah ridho, menjadikan penghantar rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau ternyata dikatakan bagi kalian orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamumu, maka dia akan berjuang ketika dapat tamu akan dimuliakan karena itu perintahnya. Gitu kan? Itu misalnya contoh. Ternyata Rasulullah memfatwakan atau mensunahkan, ya kan? Ketika
kamu mendapatkan nikmat berupa hidangan-hidangan, maka ambillah dari yang di dekatmu. Makanlah dengan tangan kananmu. Mulailah dengan mengucapkan basmalah. Maka dia akan takut kalau sampai makan tidak mengikuti kaidah-kaidah yang dibuat oleh Allah wa Rasulullah. Karena ada rasa takut. Makan kok sambil jalan, dia takut. Ya kan? Wah, ini tidak sesuai dengan perintah. Ini tidak sesuai dengan SOP. Kremus-kremus karo mlaku padahal nyongsok ngaji. Enggak boleh. Ya kan? Berarti tidak punya rasa takut ini. Ya kan? Misalnya contohnya seperti itu. Sudah tahu kalau sholat wajib itu ya wajib, fardu, ya kan? Berani-beraninya atas nama kesibukan, kalau nyong tak orang lakoni, enggak boleh. Berarti tidak punya rasa takut. Inilah salah satu ciri menurut Al-Imam sahabat Ali bin Abi Thalib. Memiliki apa? Rasa takut kepada Allah. Al-khaufu minal jalil. Yang kedua, tadi apa? Al-amalu bi'at tanzil. Suka melakukan amal karena dia beriman, ya, dan bertakwa kepada Allah. Maka dia suka dalam beramal soleh. Tapi ketika beramal soleh, mengikuti tanzil, mengikuti wahyu, mengikuti apa sabda Rasulullah. Karena yang disabdakan Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak lain dan tidak bukan pasti berdasarkan wahyu. Maka di dalam surat An-Najm Allah Ta'ala sudah menginformasikan bahwa Rasulullah itu ketika menjalankan sesuatu sungguh dia pasti mengikuti wahyu dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Itulah yang harus kita upayakan, beramal sesuai wahyu, bukan wahyu Global Spot ya. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mengikuti yang diistilahkan dalam kata lain namanya mengikuti tanzil. Al-amalu bi'at tanzil. Inilah karakter, ciri orang yang bertakwa menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu. Maka saya dan panjenengan ketika ingin menjadi hamba yang bertakwa, maka berusaha hadirkan rasa ini. Yuk kita miliki rasa takut kepada Allah. Jangan merasa aman. Wah, orang ono liyane kok. Nyong mung dhewean, nyong nang kamar, nyong nang Tegal dhewean. Yuk bermaksiat, enggak berani. Ya kan? Yang disampaikan oleh Mas Krisa almarhum itu kan mensatir ayat Allah di dalam surah Yasin kan? Akan ada masa, gitu kan? Mulut dikunci, kata tak ada lagi, gitu kan? Tangan yang nanti akan bersaksi, kaki yang akan bersaksi. Jangankan sekitar kita, bahkan jasad kita ini adalah CCTV Allah Ta'ala. Nanti akan bersaksi semua, ini tangan saya dan tangan panjenengan ini digunakan untuk apa di dalam kehidupan dunia ini. Enggak bisa ngumpet ke, mboten ya Allah, ora iso. Ada semua setnya, no bisa apa. Kayak sekarang ini kalau di Japisa ada CCTV, bukan saya yang ngacak-acak apa namanya cucian. Ternyata ketika sudah diperlihatkan CCTV, nah ini siapa? Enggak bisa. Lah teknologi manusia yang kata Allah itu ya ora pati ya akeh ilmune ya kan. Manusia ini kan disifati oleh Allah sedikit ilmunya kecuali hanya yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Itu saja bisa bikin CCTV yang tidak jadi orang tidak bisa berbohong. Ini yang ngambil uang sakunya Mas Fulan adalah kamu. Bukan. Saya enggak, saya punya uang saku sendiri. Diperlihatkan CCTV. Nah, ini siapa? Kamu apa bukan? Nah, ya kan? Padahal nanti pengadilan Allah jauh lebih canggih dari ini. Tidak ada yang terlewatkan satupun. Satu zarah kebaikanmu maka akan dibalas. Dan satu zarah maksiatmu maka juga akan dibalas. Hati-hati dalam perkara ini. Gitu kan? Nah, maka memiliki kaidah suka beramal sesuai dengan wahyu. Kalau ini diperintahkan, ya ayo kita lakukan. Ini ada contohnya, ya ayo kita jalankan. Seperti itu. Kita ikhtiari. Bersama-sama oke, ya kan? Ada kalanya amalan-amalan pribadi juga kita lakukan seperti itu.
Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa ar-ridha bil qalil, bersyukur atas nikmat. Sekalipun sedikit, kamu harus ridho dengan apa yang menjadi suguhan Allah Ta'ala. Hatta itu sedikit. Sekalipun kamu tidak merasakan puas dengan nikmat itu, tapi kamu harus ridho. Itulah karakter yang bertakwa. Ar-ridha bil qalil. Mudah-mudahan kesyukuran kita sekalipun nikmat yang kita miliki belum sesuai dengan harapan kita, mengantarkan kita menuju nikmat yang kita minta. Karena itulah janji Allah. Siapa yang mensyukuri nikmat Allah akan dilipat gandakan. Maka yang pertama dan utama ketika kita mendapati diri kita ada hidangan dari Allah atas kehidupan kita, suka atau tidak suka, sudah sesuai atau belum sesuai, yang pertama terima dulu. Ya kan? Syukuri dulu, alhamdulillah, matur suwun ya Allah, terima kasih. Sekalipun belum sesuai dengan spek yang saya kehendaki. Mudah-mudahan waktu-waktu yang akan datang, anak saya yang belum sesuai dengan spesifikasi yang saya inginkan ini, kelak engkau rubah menjadi anak sesuai yang kami harapkan. Semakin engkau muliakan hatinya, semakin engkau tambahkan ilmunya, semakin engkau bijaksanakan akhlaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Sekalipun hari ini belum sesuai dengan harapan, akan ada masa, akan ada waktu di mana nanti Allah yang paling tahu kapan itu waktu yang terbaik. Maka yang harus kita sikapi yang pertama adalah ridho dulu dengan apa yang menjadi suguhan Allah. Insya Allah dengan seperti itu kita memiliki karakter orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah, faqad faza fauzan adiman. Orang yang akan mendapatkan kemenangan besar. Orang yang akan menjadi sang juara itu, saya dan panjenengan insya Allah akan menjadi para sang juara. Nanti kita akan gegap gempita, hore, alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rahmatmu ini, surga ini ya Allah. Insya Allah, saling mendoakan, saling mengingatkan seperti ini ya dalam perkara ini. Ini perkara yang paling penting, yaitu perkara takwa, agar saya dan panjenengan menjadi sang juara kehidupan insya Allah. Selanjutnya tadi apa? Istiqdah. Kita itu benar-benar mempersiapkan diri liyaumir rakhil, ya. Mempersiapkan diri menghadapi kematian. Sadar kalau esok atau lusa saya dan panjenengan itu pasti akan berjumpa dengan maut. Dan jangan sampai berjumpa dengan maut kita tidak memiliki persiapan. Maka diingatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang yang bertakwa itu memiliki ciri yang keempat adalah senantiasa mempersiapkan diri atas bekal-bekal menuju hari-hari di negeri akhirat, hari-hari menghadapi mautnya. Berbekal gitu aja ya. Berbekal menghadapi maut atau kematian atau hari akhir. Nah, ini 4 kriteria. Yang keempat, berbekal atau mempersiapkan diri menghadapi kematian. Sebagaimana saya dan istri tahun sekitar 2011-an berkomitmen, bismillah yuk Dik, kita bareng-bareng berjuang bersama untuk bisa mati enak. Di saat banyak orang pengen hidup enak. Nek hidup enak itu oke saingane. Mati enak wae, sing sedikit saingane. Ketika saya dan Mas Pras itu misalnya yang di tengah itu ada master chef itu. Mas Pras itu seorang chef, ya, chef handal, masuk TV sekian lama. Ketika kita bisa tentang entrepreneurship, ya kan? Maka tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan, ya kan, dari sebuah kondisi seseorang itu berjuang untuk menapaki kehidupan yang enak. Ingin sukses itu pikirannya urip penak. Nah itu oke saingane, gitulah. Saya dan panjenengan pengen urip penak, saingannya terlalu berat.
Maka saya sebagai orang yang berakal, saya memilih waktu itu, wah saya saingan urip penak ya abot, ya kan? Dan sudah saya perjuangkan 10 tahunan hasilnya malah ora urip penak, ya kan? Wis bismillah yuk Dik, sampean iki dadi bojone aku siap rak komitmen. Ayo kita bersama-sama komitmen berjuang untuk mati enak. Tidak lagi hidup enak. Hidup paling enak-enak ya gitu itu, paling ya ayam laos, ya kan? Paling ya ikan bakar, itu wis mentok enak-enaknya kehidupan dunia. Orang sukses dan pemulung sama, bos dan karyawan sama, semua bisa menikmati fasilitas seperti itu. Yang lain yang misalnya tidak punya kendaraan juga bisa naik kendaraan. Tapi kalau di akhiratnya Allah berbeda, timur dan barat. Yang satu penuh dengan kenikmatan, yang satu penuh dengan penderitaan. Maka kita ingin mati enak saja. Hidup enak lah, hidup enak itu paling mentok-mentok ya tadi kan. Mentok-mentok iso jajan nang warung Padang, mentok-mentok iso dolan nang pantai, gitu dok, biasa aja. Ya. Semua orang bisa mendapatkan itu. Ya. Nggak usah galau dan nggak usah terlalu susah ketika itu perkara dunia. Santai aja. Tapi kalau urusan negeri akhirat yang dikatakan oleh Allah khalidinan abadan, kekal selamanya, maka ini harus hati-hati, harus waspada. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengingatkan kita, istidadu liyaumir rahil. Jangan sampai kita semua tidak mempersiapkan diri menuju kematian kita. Tidak punya banyak amal dan apalagi sampai merasa cukup amal. Wah, ampun kula pun glogeken amal. Jangan. Kita tidak tahu amal mana yang akan diterima di sisi Allah. Supaya kita tidak jumawa ketika memiliki amalan besar. Dan bagi yang belum bisa beramalan besar, milikilah prasangka baik dan terus berjuang. Karena bisa jadi amalan kecil pun kalau itu adalah kemampuan terbaiknya, bisa mengantarkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi amalan yang besar itu malah tertolak, karena ternyata syarat diterimanya amal sama sekali tidak ada padanya. Tujuan berderma ternyata ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Tujuan memberikan tausiah ternyata hanya ingin dijadikan orang yang dianggap berilmu. Siap maju di medan jihad ternyata hanya untuk mendapat predikat orang yang pemberani. Kata Allah, kadzabta, dusta itu. Maka 3 orang ini yang akan mendapatkan neraka yang pertama. Naudzubillahi min dzalik. Dan itu berat. Orang yang berilmu merasa berilmu, wajar enggak? Wajar. Tapi Allah enggak suka dengan yang begini. Orang yang suka berbagi merasa dirinya dermawan, wajar enggak? Wajar. Tapi Allah tidak suka yang seperti ini. Orang yang siap tempur di medan perang untuk memperjuangkan agama Allah, merasa pemberani, wajar enggak? Wajar. Tapi Allah tidak suka. Kamu lakukan saja, tapi jangan kamu merasa ini dan itu. Berat ya? Memang berat. Tapi insya Allah bisa. Ujian itu sifatnya berat tetapi tidak mustahil. Jadi semua orang akan berjuang. Dan insya Allah yang serius akan mendapatkannya. Yang tidak serius tidak akan dapat. Seperti itu. Nek mustahil nanti nggak ada yang lolos. Kan? Tapi nek enteng semuanya lolos. Maka sifat ujian dari Allah dalam kehidupan dunia ini berat. Tetapi bisa. Insya Allah dengan kesungguhan kita, dengan saling menasihati kita, dengan bersama-sama kita ada di dalam sebuah majelis, mudah-mudahan menjadi penguat di antara kita, saling ingat mengingatkan untuk mendapatkan predikat takwa. Semoga kita di antara yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Lil muttaqina mafaza, kata Allah di dalam surah An-Naba. Ya. Siapa yang akan mendapatkan mafaza? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dialah yang akan mendapatkan kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saya dan panjenengan adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan besar itu. Semoga kitalah para sang juara. Insya Allah. Alhamdulillah sudah ada di penghujung waktu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dalam menyampaikan. Semoga Allah Ta'ala memaafkan saya yang sedikit ilmu ini apabila menyampaikan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi kaidahnya. Semoga Allah memaafkan dan semoga kita semua di antara hamba-hamba yang dimaafkan. Allahumma amin. Yuk mari kita sama-sama kosongkan diri kita untuk benar-benar
mengharap kepada Allah Ta'ala dengan wasilah doa-doa kita. Semoga di antara doa yang menjadi tanda keimanan dan ketakwaan kita, yakin akan sebuah doa, meyakini bahwa doa itu adalah muhul ibadah, meyakini bahwa tidak ada takdir Allah yang bisa kita rubah kecuali dengan doa. La yarudul qadar ila doa. Ad-du'a'u muhul ibadah. Ad-du'a'u silahul mukminin. Doa adalah senjatanya kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka kita akan penuh semangat meminta kepada Allah Ta'ala apa-apa yang menjadi hajat-hajat dan doa-doa kita semoga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Kita mulakan dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma ya Allah, rizkikan kepada kami ya Allah rizki-rizki yang halal ya Allah, hingga kami tak lagi berselera kepada yang haram ya Allah. Kayakan kami semua dengan anugerah-Mu ya Allah, hingga kami tidak lagi butuh dari selain-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baron wa rizqan daron wa aishan wa qaran. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah amalan yang baik-baik ya Allah, rizki yang terus mengalir ya Allah ya Rabbal alamin, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka selamatan fitin ya Allah ya Rabbal alamin, selamatkan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana fangsurna alal qaumil kafirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam, afu minkum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.